Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novia Yuni Prasasti NIM 91 dan teman saya Tatiana Dewi Mukodimah NIM 92 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Identitas Perjuangan Muhammadiyah dan Landasan Normatif Muhammadiyah. Poin A. Identitas Perjuangan Muhammadiyah. Identitas Persyarikatan Muhammadiyah sebagaimana yang tercantum pada Anggaran Dasar Muhammadiyah Pasal 1 Ayat 1 yang dinyatakan sebagai gerakan Islam dan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar, berakidah Islam dan bersumber pada Al-Quran dan Sunnah. Identitas perjuangan Muhammadiyah disebut sebagai gerakan Islam, gerakan dakwah, dan gerakan takjid. Yang pertama, Muhammadiyah sebagai gerakan Islam. Muhammadiyah selalu mendasarkan pada prinsip-prinsip ajaran Islam, yaitu karena adanya keyakinan bahwa hanya Islamlah ajaran yang dapat mengatur tata kehidupan manusia yang dapat membawa pada kesejahteraan hidup di akhirat dan di dunia. Yang kedua, Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah. Dalam rangka mewujudkan cita-cita dan keyakinan, Muhammadiyah melakukan dakwah Islam, yaitu seruan dan ajakan kepada umat manusia untuk memahami dan mengamalkan ajaran Islam. Dakwah ini dilakukan melalui amar ma'ruf nahi mungkar. Sasaran dakwah Muhammadiyah ditunjukkan kepada perseorangan dan masyarakat. Dakwah untuk perseorangan ditunjukkan kepada yang telah beragama Islam bersifat permurnian dan yang belum beragama Islam bersifat seruan dan ajakan. Sedangkan dakwah untuk masyarakat dilakukan dalam rangka perbaikan hidup, bimbingan, serta peringatan selalu melakukan yang ma'ruf dan menjauhi yang mungkar. Yang ketiga, Muhammadiyah sebagai gerakan tajdid. Muhammadiyah dikenal sebagai gerakan tajdid karena Muhammadiyah selalu berupaya melakukan koreksi dan evaluasi terhadap berbagai pemikiran dan pengamalan keagamaan dalam rangka pemurnian dalam bidang akidah dan beribadah yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Dengan kata lain, kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. B. Landasan ideal Muhammadiyah itu meliputi 3 hal. Yang pertama, Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah. Yang kedua, kepribadian Muhammadiyah. Dan yang ketiga, matan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah. Yang pertama, Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah itu merupakan rumusan konsepsi yang bersumberkan pada Al-Quran dan As-Sunnah, yang di dalamnya itu memuat tentang pengabdian manusia kepada Allah, amal, dan perjuangan setiap manusia muslim. Yang kedua, kepribadian Muhammadiyah. Kepribadian merupakan ciri dan sifat khas Muhammadiyah yang merupakan manifestasi jiwa dan semangat Muhammadiyah. Kepribadian Muhammadiyah memuat 4 hal. Yang pertama, apakah Muhammadiyah itu? Muhammadiyah merupakan persyarikatan gerakan Islam. Gerakan yang dimaksud adalah dakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Itu melakukan yang baik dan meninggalkan hal-hal yang buruk. Dengan dakwah tersebut dapat menggerakkan masyarakat agar hidup adil, makmur, dan diridhai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, dasar amal usaha Muhammadiyah. Jadi Muhammadiyah itu sendiri mendasarkan gerak dan amal usahanya berdasar atas prinsip-prinsip yang termuat dalam Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah. Prinsip-prinsipnya, manusia itu hidup berdasar tauhid, ibadah, dan taat kepada Allah. Hidup manusia bermasyarakat. Manusia harus mentaati ajaran Islam dan menjunjung tinggi agama Islam. Kemudian ittiba dan melancarkan amal usaha dan perjuangan dengan ketertiban organisasi. Yang ketiga, pedoman amal usaha dan perjuangan Muhammadiyah. Jadi, bagaimanapun cara perjuangan Muhammadiyah dalam mencapai tujuan itu harus berpedoman pada ajaran Allah dan sunnah Rasulnya. Yang keempat, sifat Muhammadiyah.
Itu diantaranya ada beramal dan berjuang untuk perdamaian. Kemudian ada juga memperbanyak kawan dan meningkatkan ukhuwah Islamiyah. Berperilaku amar ma'ruf nahi mungkar, aktif dalam bermasyarakat ataupun organisasi, dan baik dalam melakukan kerjasama antara orang satu dengan orang lain. Yang ketiga, matan dan keyakinan cita-cita hidup Muhammadiyah itu dibagi menjadi 3 kelompok. Kelompok ke-1 itu mengandung persoalan mengenai pokok-pokok persoalan yang bersifat ideologis. Kelompok kedua mengandung persoalan mengenai faham agama. Dan kelompok yang ketiga mengandung persoalan mengenai fungsi dan misi Muhammadiyah. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.